Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Narendra Gemak Baraihan dengan NIM 230102091 dari kelas IF23B. Sini saya akan mempresentasikan hasil tugas praktikum pemrograman perangkat bergerak client server. Untuk nama aplikasinya sementara bernama Gym Workout Tracker, dibangun menggunakan Flutter dan juga Firebase. Nah, aplikasi ini adalah lanjutan dari modul yang telah dikerjakan sebelumnya dengan study case yang saya pilih sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengenalan aplikasi terlebih dahulu. Jadi, aplikasi ini memiliki dua fitur utama sesuai modul yang telah diajarkan sebelumnya. Yang pertama yaitu autentikasi pengguna menggunakan Firebase Authentication berupa halaman login dan juga registrasi. Nah, kedua yaitu penyimpanan data real time menggunakan cloud dari Firestore. Jadi selanjutnya dari case tadi yang saya pilih adalah Gym Workout Tracker. Jadi ini adalah aplikasi untuk mencatat riwayat latihan gym. Pengguna bisa menginput nama latihan, kelompok otot, jumlah set, repetisi, beban, dan beban dalam kilogram gitu. Dan juga yang terakhir itu ada tanggal latihan. Nah, aplikasi ini menghitung volume latihan secara otomatis. Jadi menggunakan rumus set dikali dengan repetisi dan juga jumlah bebannya. Misalnya nih ada 3 set, 12 repetisi dan juga 50 kilo. Jadi akan menghasilkan volume yaitu 1800 kilo. Baik, dari sini saya akan mulai menunjukkan penjelasan singkat dari masing-masing file kode yang ada di aplikasi ini. Yang pertama ini ada pubspec.yaml. Nah, di sini terdapat 3 bagian dependensi yang ditambahkan, yaitu yang pertama di sini ada Firebase Core. Firebase Core ini sebagai fondasi wajib agar Firebase bisa berjalan. Lalu yang kedua ada Firebase Out. Firebase Out ini menggunakan untuk fitur login dan juga registrasi. Dan Cloud Firestore untuk menyimpan data latihan ke cloud. Jadi dari ketiga paket ini ditambahkan dengan perintah flutter pub add. Baik, selanjutnya di sini ada Firebase option.dart. Nah, di sini seperti yang dapat dilihat di baris paling atas ada sebuah komentar yaitu file generated by Flutter CLI. Jadi artinya file ini tidak ditulis secara manual, melainkan dibuat otomatis oleh perintah Flutter configure yang dijalankan di terminal. Nah, isinya adalah konfigurasi koneksi seperti API key dan juga project ID yang menghubungkan aplikasi Flutter ke project Firebase. Jadi file ini tidak perlu diubah sama sekali gitu dalam pembuatannya, juga otomatis. Selanjutnya ada main.dart. Nah, di main.dart ini adalah file pertama yang dijalankan saat aplikasi dibuka. Jadi ada dua bagian penting di sini. Yang pertama di fungsi main. Nah, fungsi main ini sebelum aplikasi dijalankan dipanggil terlebih dahulu dari Firebase initialize. Nah, di Firebase initialize app ini menghubungkan aplikasi Firebase menggunakan konfigurasi dari Firebase option. Ini wajib dilakukan sebelum run app. Dan yang kedua, terdapat home stream builder. Nah, home stream builder ini yang mendengarkan out state change dari Firebase. Stream ini memantau status login secara real time. Jadi kalau ada user snapshot hash data bernilai true, artinya pengguna sudah login dan otomatis diarahkan ke home screen. Dan juga kalau misalkan pengguna belum login,
maka ditampilkan outscreen. Perpindahan halaman ini juga terjadi secara otomatis tanpa navigasi manual sama sekali. Yang selanjutnya di sini ada outscreen.dart. Nah, di outscreen.dart halaman ini tuh halaman login sekaligus juga registrasi dalam satu file. Jadi ada terdapat variabel isLogin yang menentukan modenya, dan juga kalau misalkan si kalau nilainya ini true, form berfungsi sebagai login, dan kalau misalkan fungsinya itu false, maka akan dilakukan registrasi. Nah, di sini di fungsi submit out form, kalau modenya login dipanggil sign in with email and password ini, dan kalau misalkan registrasi maka akan dipanggil create user with email and password. Keduanya adalah metode bawaan Firebase out, jadi kita tidak perlu menulis logika validasi akun sendiri, dan juga kalaupun ada error seperti email tidak terdaftar ataupun password salah, maka akan ditangkap oleh Firebase out exception. Nah, di sini pesannya akan langsung ditampilkan di layar dengan teks berwarna merah. Selanjutnya akan dilanjutkan ke homescreen.dart. Di homescreen.dart ini merupakan file terbesar dari file utama aplikasi. Ini terdapat beberapa bagian penting. Yang pertama ini ada controller dropdown. Yang berisi di sini tuh di bagian text editing controller terdapat 6 field input, yaitu nama latihan, kelompok otot, set, repetisi, beban, dan juga tanggal. Nah, ada juga list kelompok otot. Nah, di sini berisi pilihan seperti chest, back, leg, shoulder, dan juga core, arm dan core. Nah, ini menjadi drop down nantinya. Lalu kemudian ada fungsi add data. Fungsi add data ini terdapat berfungsi untuk kalkulasi volume dan juga simpan ke Firestore. Nih. Di awal fungsi ada validasi. Kalau misalkan ada field yang kosong ataupun drop down belum dipilih, muncul snack bar peringatan dan fungsi akan langsung berhenti. Kemudian input dan text field selalu berupa string dikonversi ke angka menggunakan try parse dan juga double try parse. Kalau konversi gagal, nilainya default ke 0, lalu volume dihitung. Jadi volume ini yaitu set dikali repetisi dan dikali beban. Misalnya kita memasukkan setnya itu 3 dan juga repetisinya 12, lalu bebannya 50 kilo, maka akan otomatis terhitung menjadi volumenya yaitu 1800 kg. Setelah itu, semua data akan disimpan ke Firestore dengan collection yaitu workout logs add. Nah, metode add membuat dokumen baru dengan ID secara otomatis. Lalu yang selanjutnya terdapat Selanjutnya di sini terdapat fungsi delete data, yaitu menghapus dari Firestore. Nah, untuk menghapus data, fungsi ini menerima parameter docid yaitu ID unik dokumen di Firestore dengan docid.delete. Dokumen tersebut akan langsung dihapus dari cloud, bukan sekedar dari tampilannya saja. Nah, lalu selanjutnya di sini terdapat UI form, dropdown, dan date fokker, dan juga stream builder, yaitu riwayat real time. Di sini terdapat
UI tambahan yang juga Steam Builder untuk melihat riwayat yang sudah terjadi gitu. Sini ada form input, sini ada drop down kelompok otot. Di sini ada list riwayat latihan. Mungkin cukup begitu yang bisa saya jelaskan di bagian kode program. Lalu di sini akan saya lanjutkan ke demo aplikasi, yaitu untuk melakukan login dan juga registrasi. Sekarang saya akan demo aplikasinya secara langsung. Nah, di sini di halaman pertama akan ada form email dan password. Saya akan mencoba registrasi dengan membuat akun baru. Saya akan memasukkan testing. Akan masukkan coba tes 1@mail.com. Lalu sini passwordnya saya coba tes 123456778. Saya akan coba registrasi. Nah, di sini jika kita melakukan registrasi, nah maka akan otomatis masuk ke akunnya gitu. Jadi tidak akan melakukan login ulang gitu. Karena saya akan mencontohkan dengan yang lain gitu, karena saya sudah melakukan input data sebelumnya, jadi saya akan melakukan di akun yang lain gitu. Nah, di sini saya akan login menggunakan akun bernama testing if23b. Nah, baik, di halaman sini terdapat form input di bagian atas dan juga daftar riwayat latihan di bagian bawah. Saya akan coba untuk isi datanya sekarang. Di sini saya akan coba nama latihannya, karena di bawah sudah ada bench press. Saya akan coba tambahkan incline bench press. Kelompok ototnya di sini bisa dipilih, akan ada muncul drop down. Jumlah setnya akan saya pilih 3, jumlah repetisinya 12, jumlah bebannya 60. Sini terdapat tanggal juga. Saya akan coba simpan data. Nah, setiap data yang disimpan akan langsung muncul di atas, karena urutannya juga diurutkan dari yang terbaru gitu. Jadi kan tadi saya sudah ada bench press. Ketika saya menambahkan datanya itu incline bench press. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai untuk penghapusan file dan juga bukti dari Firestore-nya. Untuk menghapus, kita akan mengklik ikon tempat sampah merah yang ada di sebelah kanan kartu. Nah, di sini jika kita menghapus, maka akan langsung hilang dari list. Dan yang paling penting, datanya juga akan langsung terhapus dari Firestore, bukan hanya dari tampilan sininya saja. Nanti sebagai buktinya saya akan buka Firebase Console. Coba saya hapus, maka datanya akan langsung hilang. Sebagai bukti saya akan mencoba masuk di Firebase Console. Coba kita masuk di Firestore. Kita coba lihat di Out Logs. Nah, ini akan terlihat data yang masih ada. Nah, tadi kan untuk incline bench press sudah dihapus, maka yang tersisa hanyalah bench press saja, seperti itu. Mungkin
Cukup sekian ya presentasi aplikasi Gym Workout Tracker yang bisa saya jelaskan gitu ya. Aplikasi ini berhasil mengimplementasikan autentikasi pengguna dan juga Firebase Auth, penyimpanan dan penghapusan data secara real-time dengan Cloud Firestore, serta kalkulasi volume latihan secara otomatis. Karena cukup sekian yang bisa saya sampaikan gitu, saya ucapkan mohon maaf bila terdapat penjelasan yang membingungkan ataupun kesalahan kata gitu. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.